Di Sikut Nguyen, Jordi Amat harus pakai topeng karena hidung patah. Jordi Amat dipastikan bisa tampil saat timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang. Namun bek tengah berusia 31 tahun itu harus memakai topeng untuk melindungi wajahnya. Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada matchday ketiga grup D Piala Asia 2023 Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga perebutan posisi kedua klasemen grup D ini akan dimainkan di Stadion Altumama. Bagi Indonesia, jika ingin menjadi runner-up wajib hukumnya untuk menang lawan Jepang. Sebab jika poin yang didapat sama seperti yang saat ini terjadi, Jepang unggul selisih gol dari Indonesia. Harus menang demi posisi runner-up dan lolos ke 16 besar. Indonesia mendapat angin segar jelang lawan Jepang. Jordi Amat bisa bermain. Jordi Amat mengalami cedera saat timnas Indonesia menang lawan Vietnam. Jordi Amat mendapat sikutan dari pemain lawan hingga darah keluar dari hidungnya. Jordi Amat pun tidak bisa melanjutkan laga. Sempat ada kekhawatiran Jordi Amat tak bisa bermain lawan Jepang. Namun sang pemain memberi angin segar. Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya. Saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan dan saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya. Memang tidak nyaman karena menyakitkan, tetapi saya berharap peradangannya hilang dalam beberapa hari, sambung pemain Johor Darul Takzim tersebut. Terlepas dari cedera yang dialami, Jordi Amat senang dengan kemenangan yang didapat Indonesia atas Vietnam. Menurut pemain yang pernah membela Swansea City tersebut, Indonesia menunjukkan karakter yang sangat kuat. Indonesia berpeluang besar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dinilai memiliki peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah meraih kemenangan dari Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0 pada Jumat 19 Januari 2024. Hasil ini sekaligus menjaga asa Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong kini menempati peringkat ketiga grup D dengan raihan 3 poin. Timnas Indonesia lalu masih menyisakan 1 laga lagi. Laga tersebut yakni melawan Jepang pada tanggal 24 Januari mendatang. Bila mampu kembali meraih kemenangan, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Kalaupun kalah, skuad Garuda masih memiliki peluang terus melaju melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Peluang ini rupanya juga dilihat oleh pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Bahkan pelatih asal Portugal itu menilai Timnas Indonesia kini dalam posisi yang bagus untuk mengamankan tiket 16 besar. Sekarang mereka punya kesempatan lolos ke babak selanjutnya. Dan saya pikir ini situasi yang bagus untuk Indonesia, kata Bernardo Tavares dilansir dari kompas.com. Gelandang Vietnam kaget lihat permainan Indonesia. Gelandang timnas Vietnam, Tuan An, mengaku kaget melihat permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka kalah dari Indonesia 0-1 pada matchday kedua grup D di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada hari Jumat 19 Januari. Meski gol Indonesia tercipta dari titik penalti, gawang Vietnam beberapa kali hampir dibobol oleh skuad Shin Tae-yong. Dan ini tidak terjadi selama 4 tahun terakhir. Tim Indonesia telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya dan membuat kami menghadapi banyak kesulitan di babak pertama. Lalu di babak kedua, tim Vietnam kembali menguasai permainan dan menciptakan peluang bersih tapi gagal mencetak gol, katanya. Timnas Indonesia pun berhasil memutus rekor buruk tak pernah menang atas Vietnam sejak tahun 2016 silam. Akibat kekalahan dari Indonesia, Vietnam pun menjadi negara pertama yang tersingkir dari turnamen. Menurut saya, final Piala Asia adalah ajang berkumpulnya tim-tim terbaik Asia. Semua tim bermain dengan determinasi yang sangat tinggi. Namun dari segi hasil pertandingan, seluruh tim merasa sangat kecewa, kata Tuan An.
Vietnam sendiri masih memainkan satu pertandingan kontra Irak. Namun, apapun hasil laga itu takkan berpengaruh pada tim mereka. Melansir dari Detau 247, kekalahan melawan timnas Indonesia, perolehan poin Vietnam pun kembali berkurang 23,19 poin. Mengingat peringkat lawan berada di peringkat Vietnam, sementara ajang Piala Asia adalah turnamen resmi FIFA yang memiliki koefisien yang besar. Dengan demikian, setelah 2 kali kalah, skor timnas Vietnam pun turun menjadi 1.205,89 poin, turun 5 peringkat dari peringkat 95 dunia menjadi peringkat 100 dunia. Wataru Endo ingatkan Jepang tak boleh remehkan Indonesia. Bintang timnas Jepang Wataru Endo mengingatkan Samurai Biru agar waspada menghadapi timnas Indonesia di laga terakhir grup D Piala Asia 2023 pada hari Rabu 24 Januari mendatang. Jepang menelan kekalahan 1-2 dalam duel melawan Irak, dan hasil itu pun membuat Jepang dipastikan gagal jadi juara grup. Nasib Jepang kini ditentukan pada laga terakhir saat mereka menghadapi timnas Indonesia. Hasil imbang pun cukup mengantar Jepang mengunci status runner-up grup D dan lolos ke babak 16 besar. Jelang duel lawan timnas Indonesia, Endo mengingatkan Jepang agar tidak meremehkan timnas Indonesia. Bila merujuk peringkat FIFA, timnas Indonesia sendiri tertinggal jauh dari Jepang. Namun, ia tak mau Jepang terpaku pada segala hal terkait keunggulan di atas kertas. Ia pun meminta Jepang tetap memperhatikan hal-hal dasar dalam sepak bola sebagai upaya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Kami bisa membicarakan segala hal tentang taktik, namun yang terpenting kami harus bisa fokus pada hal-hal dasar di pertandingan berikutnya, kata Endo seperti dikutip dari Japan Today. Timnas Jepang menjalani beban berat di Piala Asia sebagai tim favorit juara. Samurai Blue ditargetkan meraih gelar juara. Pada edisi terakhir, Jepang bisa menembus babak final, namun mereka kalah dari Qatar. Mereka pun saat ini jadi negara dengan gelar terbanyak dalam sejarah Piala Asia dengan jumlah 4 gelar. Bonus menanti timnas Indonesia usai kalahkan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan bonus kepada timnas Indonesia. Dan hal ini sebagai apresiasi kemenangan Garuda atas Vietnam di Piala Asia. Indonesia sendiri meraih kemenangan pertamanya di Piala Asia dan pasukan Sinteyong menaklukkan Vietnam 1-0 pada hari Jumat 19 Januari malam waktu Indonesia Barat. Gol penalti Asnawi Mangku Alam jadi pembeda dalam laga yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium tersebut. Indonesia menang dan menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Erick Thohir pun menonton pertandingan ini dalam acara nonton bareng bersama para legenda timnas Indonesia serta para sponsor PSSI. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun turut menghadiri acara tersebut. Terkait kemenangan Indonesia, ia pun memuji permainan Indonesia yang telah berjuang keras di lapangan. Dan dia menyatakan bonus sudah menanti skuad Garuda dan akan lebih besar andai bisa menang lagi di match berikutnya. Ini yang saya mau, mainnya bagus dan juga menang.